Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurul Alawiyah. Dengan saya. Perkenalkan nama saya Naila Ananda Masistra. Perkenalkan nama saya Ihsan. Perkenalkan nama saya Gilang Angga. Yang akan membuat video sejarah tentang pertempuran Medan Area. Selamat menyaksikan. Satu, apa yang dimaksud dengan pertempuran Medan Area? Pertempuran Medan Area merupakan salah satu peristiwa pertempuran rakyat Indonesia terhadap tentara sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang terjadi di Medan, Sumatera. 2. Di mana terjadinya pertempuran Medan Area? Medan Area adalah sebuah wilayah yang meliputi kota Medan dan sekitarnya di Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya, mulai dari masa kolonial hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwa sejarah yang paling penting dan berdampak di Medan Area adalah pertempuran Medan Area yang terjadi pada tahun 1945-1946 antara rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu Nica, Nederlandes Indische Civil Administratie. Pertempuran ini merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kapan sih insiden pertempuran Medan Area ini terjadi? Insiden pertempuran Medan Area ini terjadi sejak 13 Oktober 1945 hingga April 1946. Kedatangan tentara sekutu dan Nica ternyata memancing berbagai insiden yang terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 13 Oktober 1945, saat itu seorang penghuni mengerampas dan menginjak-injak rencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945, barisan pemuda dan TKI bertempur melawan sekutu dan Nica dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan oleh bangsa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang bertulisan Big Brown Turis Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan sekutu ini merupakan tantangan bagi para pemuda. Pada 10 Desember 1945, sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Maka pada Agustus 1946, Komando Resmen Laskar Rakyat Medan Area berhasil dibentuk. Komando ini terus menyerang sekutu wilayah Medan sampai akhirnya pemberontakan melawan sekutu di Medan terus berlanjut hingga berakhir kekuasaan Belanda di Indonesia pada 1949. Dalam pertempuran Medan Area ini, dalam pertempuran Medan Area ada banyak tokoh yang terlibat. Sini aku jelasin peran penting 6 tokoh yang terlibat di peristiwa tersebut. Yang pertama, Jenderal Brigjen Ted Kelly, bisa disebut Brigadir Ted Kelly, sebagai pemimpin dari tentara sekutu saat melawan rakyat Indonesia dan tentara Nica di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Ahmad Thohir adalah mantan perwira Guyugun berinisiatif untuk melatih pemuda Indonesia dengan membentuk Barisan Pemuda Indonesia, bisa disebut juga PPI. Organisasi PPI mendorong dan membuka pemikiran para pemimpin untuk segera menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di Sumatera Utara. Selain itu, Ahmad Thohir juga mengadakan rapat rahasia bersama para pemuda mantan Guyugun, Heiho Talapeta, dan organisasi militer bentukan Jepang lainnya. Mereka membahas tentang proklamasi dan berencana memobilisasi kekuatan massa demi kemerdekaan di Sumatera Utara. Ahmad Thohir memiliki peranan yang cukup penting dalam memberi semangat kepada pemuda di Sumatera untuk mempertahankan kemerdekaan serangan sekutu atau Nica. Abdul Karim, barisan pemuda di bawah Abdul Karim melawan tentara sekutu di Delhi. Tua mereka mengungkap kekacauan dan tindakan keji sekutu dan Nica. Ferdianadlum Bantobing, ia adalah dokter pengawas kesehatan untuk kaum pribumi. Romus H yang dibebaskan secara paksa ialah membangun tentang di Teluk Sibolga. Soeharto Hardowardojo,
ia diangkat sebagai kepala markas besar TKR Sumatera. Dr. Gani kemudian mengeluarkan instruksi yang menyatakan bahwa Sumatera dibentuk menjadi 6 divisi di bawah Komandan Mayor Jenderal Suhardo Hardowardojo. Dan yang terakhir adalah Jenderal Suharjo. Jenderal Suharjo ialah Komandan TRL, Teritorium Sumatera, yang memerintahkan semua kekuatan TRI dan Laskar Rakyat di Sumatera. 5. Mengapa bisa terjadi pertempuran Medan Area? Awalnya, rakyat Medan menyambut kedatangan pasukan sekutu dengan baik. Mereka berharap bahwa pasukan sekutu akan menghormati kemerdekaan Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia yang baru. Namun, harapan itu sirna ketika pasukan sekutu mulai menunjukkan sikap arogan dan provokatif. Mereka menginjak-injak bendera merah putih, merebut senjata dari rakyat Indonesia, menangkap dan menembak para pemimpin pergerakan kemerdekaan, dan melakukan berbagai tindakan represif lainnya. Dan yang keenam, bagaimana sih peristiwa pertempuran Medan Area? Pertempuran Medan Area dimulai pada tanggal 9 Oktober 1945 ketika pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly yang mendarat di Pelabuhan Belawan sekitar 20 km dari Medan. Pasukan sekutu ini terdiri dari tentara Inggris, India, Gurkha, Australia, dan Nica. Mereka datang dengan alasan untuk membebaskan tawanan perang sekutu yang ditahan oleh Jepang. Namun tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mengambil alih pemerintahan dari tangan Jepang dan menumpas gerakan kemerdekaan Indonesia. Awalnya rakyat Medan menyambut kedatangan pasukan sekutu dengan baik. Mereka berharap bahwa pasukan sekutu akan menghormati kemerdekaan Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia yang baru. Namun harapan itu sirna ketika pasukan sekutu mulai menunjukkan sikap arogan dan provokatif. Mereka menginjak-injak bendera merah putih, merebut senjata dari rakyat Indonesia, menangkap dan menembak para pemimpin pergerakan kemerdekaan, dan melakukan berbagai tindakan represif lainnya. Hal ini memicu kemarahan dan perlawanan dari rakyat Medan, terutama dari para pemuda dan tentara keamanan rakyat yang disebut dengan TKR, sebuah organisasi militer yang dibentuk oleh pemerintahan Indonesia. Untuk menggantikan peta, mereka melakukan serangan-serangan gerilya terhadap pasukan sekutu di berbagai tempat, seperti di jalan-jalan, gedung-gedung, hotel pemerintahan, dan markas militer. Pertempuran ini berlangsung sengit dan menelan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Kebanyakan 802 jiwa yang mati karena pertempuran Medan Area ini salah satu titik klimaks pertempuran ini. Pada tanggal 10 Desember 1945 ketika pasukan sekutu melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan, sedangkan ini bertujuan untuk menghancurkan basis-basis perlawanan rakyat Indonesia dan menguasai seluruh wilayah Medan. Pasukan sekutu menggunakan senjata-senjata berat seperti tank, meriam, pesawat tempur, dan bom, dan mengakibatkan kerusakan parah di kota Medan, atau banyak warga sipil yang tewas atau luka-luka. Namun rakyat Medan tidak menyerah begitu saja. Mereka terus melawan dengan segala daya dan upaya yang mereka miliki. Mereka menggunakan senjata-senjata sederhana seperti bambu runcing, parang, pisau, dan senapan buatan sendiri. Mereka juga mendapat bantuan dari rakyat di daerah-daerah sekitar Medan seperti Binjai, Deli, Serdang, Langkat, Lebih Tinggi, dan lain-lain. Mereka bersatu padu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Nah, itulah awal pertempuran Medan Area. Kesimpulan, pertempuran Medan Area adalah salah satu peristiwa sejarah yang penting dan berdampak di wilayah Medan dan sekitarnya. Pertempuran ini merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu dan Nica yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonial Indonesia. Pertempuran ini berlangsung sengit dan menelan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Pertempuran ini berakhir dengan perjanjian gencatan senjata antara Indonesia dan sekutu yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Pertempuran ini memiliki dampak yang besar bagi sejarah Indonesia maupun Sumatera Utara, baik dari segi kerugian maupun warisan.